Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan melanjutkan daripada panduan MPASI yang dikeluarkan oleh WHO tahun 2023, yaitu akhir tahun. Kali ini masuk pada rekomendasi yang kelima, karena yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu sudah saya launching dan bisa dibaca-baca atau didengarkan atau ditonton lebih bagus lagi. Kali ini kita akan menyimak pada panduan yang kelima. Tetapi seperti biasa, sebelum memaparkannya, saya tak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda, Bapak Ibu yang mungkin saja pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain, agar semua orang tua yang mungkin saja memiliki bayi atau anak yang sudah mulai MPASI bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi rekomendasi yang kelima pada panduan MPASI yang dikeluarkan oleh WHO tahun 2023 adalah makanan dan minuman yang tidak sehat yang mestinya hindarkan atau kita minimalkan. Apa saja itu? Disebutkan dalam makanan yang atau minuman yang tidak sehat, yaitu ada 4 ya rekomendasinya. Yang pertama adalah makanan tinggi gula atau garam dan lemak trans sebaiknya tidak dikonsumsi. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah minuman berpemanis gula sebaiknya juga tidak dikonsumsi. Yang ketiga, pemanis non gula sebaiknya juga tidak dikonsumsi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mengkonsumsi jus buah 100% itu juga sebaiknya dibatasi. Ini adalah 4 rekomendasinya. Kita lihat latar belakangnya ya. Latar belakang daripada rekomendasi yang kelima ini. Makanan yang tidak sehat sering dikategorikan dengan makanan atau minuman yang ultra processed food yang mengandung gula bebas dan garam yang tinggi dan juga lemak ya, seperti lemak trans yang juga lemak tersaturasi. Makanan dan minuman ini tinggi kalori tetapi rendah nutrisi. Konsumsi terhadap makanan atau minuman ini biasanya karena banyak faktor ya, karena misalnya rasanya lebih lezat, enak rasanya, lebih murah mungkin dibandingkan dengan makanan sehat, dan juga karena promosi yang berlebihan dan ada di mana-mana. Ini yang membuat kadang-kadang masyarakat atau orang tua memberikannya pada bayi atau anaknya. Bapak Ibu semuanya, meskipun jus buah mengandung berbagai vitamin, terdapat concern tentang konsumsinya. Karena apa? Karena jus buah mengandung gula bebas yang tinggi dan kalau mengkonsumsinya dapat mengganti konsumsi makanan lain untuk memenuhi nutrisinya. Ya, ingat ya, jadi mengkonsumsi jus buah itu sering sekali akan menggantikan si anak itu untuk makan makanan yang sehat tentunya, dan ini akan membuat mereka itu cenderung tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Akumulasi bukti ilmiah menunjukkan bahwa makanan atau minuman selingan memiliki dampak negatif pada kesehatan anak, juga menggantikan konsumsi makan sehat dan mungkin berhubungan dengan kurang gizi atau juga kelebihan berat badan atau masalah kardiometabolik. Jadi panduan daripada Guiding Principles for Complementary Feeding of the Breastfed Child and Guiding Principle for Complementary Feeding of Non-Breastfed Child pada usia 6-24 bulan ya, merekomendasikan untuk menghindari minuman dengan nutrisi rendah. Seperti apa? Seperti teh, kopi, minuman bergula seperti soda. Mereka atau panduan ini ya, panduan MPASI yang dulu yang baik pada bayi yang mendapatkan ASI dan yang tidak ASI, itu menyatakan bahwa konsumsi jus seharusnya juga dibatasi. Dan juga pada panduan WHO Guideline for Sugars Intake for Adults and Children merekomendasikan pengurangan konsumsi gula bebas selama hidup dan mengurangi konsumsi gula bebas kurang dari 10% dari kebutuhan total kalori kita, dan jika mungkin kan tentu di bawah 5%. Nah, apa sih bukti ilmiah daripada konsumsi minuman berpemanis gula? Dikatakan bahwa kumulasi konsumsi minuman berpemanis gula pada awal kehidupan ya berhubungan dengan obesitas di kemudian hari. Jadi kalau misalnya kita berikan bayi atau anak kita
minuman-minuman yang berpemanis gula nanti ke depannya berisiko terjadinya obesitas. Mengkonsumsi lebih dari 1 kali per minggu dibandingkan kurang dari 1 kali per minggu pada bayi itu berhubungan dengan overweight atau juga obesitas di kemudian hari. Mengkonsumsi minuman berpemanis gula pada bayi 1-12 bulan dibandingkan yang tidak mengkonsumsi itu berhubungan dengan obesitas di usia 6 tahun. Jadi kesimpulannya sebaiknya dihindari. Jadi kesimpulan bukti-bukti ilmiah pada kasus makanan atau minuman yang tidak sehat ini adalah beberapa penelitian menemukan bahwa mengkonsumsi minuman berpemanis gula dan makanan yang tidak sehat dapat meningkatkan yang namanya body mass index atau BMI dan juga body mass index set score, percentage body fat ya, dan juga karies gigi, dan juga berisiko pada overweight atau kelebihan berat badan dan juga obesitas. Konsumsi makanan berpemanis sejak bayi dapat berhubungan dengan angka status gizi WHZ di kemudian hari dan dapat berefek negatif pada antropometri pada anak usia di antara 2 sampai kurang dari 5 tahun dan juga pada anak 5 sampai kurang dari 10 tahun. Di antara bayi yang menyusui usia 6 sampai 11 bulan, jadi model-model seperti ini sebaiknya sih dihindari ya, pemberian yang namanya makanan atau minuman yang tidak sehat tadi ya, karena dapat juga akan menurunkan nutrisi yang didapatkan bayi sehingga meningkatkan dari nutrisi yang seharusnya didapatkan oleh bayi kita. Nah, bagaimana keseimbangan antara manfaat dan kerugian dari banyak teratur dikatakan ya, bahwa rekomendasi yang mereka berikan, yang pertama, tidak ada manfaat dan bukti yang tidak jelas mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, juga minuman berpemanis non-gula sejak mulai MPASI. Minuman berpemanis gula menunjukkan bukti ilmiah tidak bermanfaat dan memberi kerugian yang moderat. Tidak ada bukti ilmiah manfaat dan kerugian yang berhubungan dengan konsumsi jus buah 100%. Gap nutrisi terdapat pada bayi dan anak kecil yang dikenalkan makanan yang tidak sehat dan minuman berpemanis gula. Secara seimbang, ini mendukung untuk mengurangi konsumsi makanan yang tidak sehat dan minuman berpemanis non-gula. Dan rasional atau sebaiknya kita lakukan adalah makanan yang tidak sehat sering merupakan makanan yang berproses tinggi, ultra processed food ya, mengandung tinggi gula bebas dan juga garam dan juga lemak trans dan lemak tersaturasi. Minuman berpemanis gula mengandung gula bebas yang tinggi energi tapi kandungan nutrisinya sedikit. Nah, kedua, makanan atau minuman tadi itu dapat mengurangi atau menggantikan makanan yang sehat yang harusnya dikonsumsi oleh bayi. Nah, ini akan membuat bayi itu tidak mengkonsumsi makanan sehat sehingga mereka berat badannya segala macamnya akan terganggu dan berefek negatif pada kesehatannya. Kumpulan bukti ilmiah menunjukkan bahwa berhubungan dengan underweight atau undernutrition dan juga overweight. Mengkonsumsi minuman berpemanis non-gula pada awal-awal kehidupan akan membuat kecenderungan bayi dan anak kita akan menyukai makanan yang tinggi gula di kemudian hari. Tentu, kalau anaknya sudah senang yang manis pada awal kehidupannya, maka mereka juga ke depannya pada saat anak atau remaja akan menyukai yang namanya makanan yang manis-manis. Dan ini akan tentu menyulitkan bagi kita sebagai orang tua. Meskipun jus buah 100% mengandung gula bebas seperti konsentrat buah, namun tidak seperti minuman berpemanis gula. Jus ini mengandung beberapa nutrisi dan tidak berdampak pada kegemukan pada anak. Nah, rekomendasinya adalah untuk tidak mengkonsumsi minuman berpemanis gula dan membatasi jus buah 100%. Nah, ini konsisten dengan tujuan dan WHO guideline yang lain. Demikian, Bapak Ibu semua, saya sudah memaparkan panduan kelima atau rekomendasi kelima daripada panduan WHO tentang MPASI tahun 2023 tentang makanan atau minuman yang tidak sehat yang sebaiknya kita hindari pada bayi atau anak kita ketika mulai MPASI. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah.